Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Kreatif Channel. Kali ini saya akan memberikan tips membeli alat tatah duduk atau mesin bobok yang dikenal sebagai mortiser. Nah, di kesempatan kali ini kita para pemula kalau mempunyai budget yang lumayan, kita bisa membeli alat mesin bobok ini. Nah, kalian jangan lupa kalau membeli, pastikan kalian mengecek keseluruhan alat tersebut. Dan mengapa saya bilang begini? Saya dulu pernah tahu membelinya ada kesalahan pada alat tersebut, dan alat tersebut itu saya lupa tidak mengecek keseluruhannya. Kalau orang bilang moro-moro tuku. Nah, begitu. Kalian harus tahu alatnya seperti apa dan tipsnya itu di mana. Next. Nah, alatnya sebagai berikut, teman-teman, bos-bosku, kita pecinta penghobi kayu, para pemula harus tahu tips ini. Sebelum kita membahas ini, tolong dukungannya teman-teman bos-bosku kepada channel saya, Kreatif Channel. Tips ini pengalaman saya waktu dulu membeli mesin pahat ini atau mortiser ini. Dulu pas waktu saya beli tidak mengecek keseluruhan detail-detail yang berada di alat ini. Nah, kenapa? Dulu ya, alatnya bukan ini, tapi yang dulu itu sudah saya jual. Kelemahannya terletak dulu pada bodi alat tersebut itu di bawah gear ini ya, gear naik turunnya alat ini itu bodinya itu retak. Nah, dulu pas waktu pengerjaan pemesanan itu banyak, yang dibilang itu saya mengerjakannya, kalau orang Jawa namanya apa ya, ngedur ya, kerjanya non stop. Itu kelamaan itu retaknya ada di bawah gear ini saksikan ini, yang ini. Nah, di bawah ini, tepatnya di bawah gear ini itu retak, dan retak itu kelamaan saya pakai kok semakin ke bawah retaknya. Nah, pas waktu itu saya lalu menjualnya, dan harganya itu anjlok karena disebabkan oleh retaknya itu. Dan saya membelinya kembali ini sekitar kurang lebih 17 bulanan. Alat tersebut ini dapat kita mengerjakan kalau mempunyai produksi besar-besaran ya. Ini sangat mudah dan cepat dan tidak ribet. Tentunya tidak sering menggontang-ganti mata pisau bor ini ya. Nah, kalau kita kan menggunakan loader atau rotor yang agak besar itu kan sering menggontang-ganti pisaunya pahat ini. Itu kalau saya sendiri kan agak ribet.
Nah, kalau ingin memperjakan pemesanan banyak, kita para pemula kalau mempunyai budget sedikit harus memiliki alat ini. Dan saya tambahkan lagi, kalian harus mengecek papannya ini. Nah, papannya ini itu biasanya kalau tidak dicek terlebih dahulu itu biasanya kan goyang kalau kita pas waktu memahat itu kan biasanya tidak lurus ke plusrutnya ya, atau dibilang garisannya yang mau dibobok itu akan mengakibatkan bobokannya itu tidak lurus atau biasanya menggok. Nah kan itu kan kita nanti kesusahan. Dan satunya lagi penjepitnya ini biasanya ada yang bolong di sini itu tidak pas ke lubang bautnya ya. Misalnya bolongannya itu agak ke kanan, terus yang ke bawah itu agak ke kiri, kan itu tidak pas di bautnya ini, dan kita akan membetulkannya. Itu nanti kan otomatis ongkosnya tambah-tambah lagi. Nah, sekian tips saya. Saksikan video saya selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Kreatif Channel. Kali ini saya akan memberikan tips membeli alat tatah duduk atau mesin bobok yang dikenal sebagai mortiser. Nah, di kesempatan kali ini kita para pemula kalau mempunyai budget yang lumayan, kita bisa membeli alat mesin bobok ini. Nah, kalian jangan lupa kalau membeli pastikan kalian mengecek keseluruhan alat tersebut. Dan mengapa saya bilang begini? Saya dulu pernah tahu membelinya ada kesalahan pada alat tersebut, dan alat tersebut itu saya lupa tidak mengecek keseluruhannya. Kalau orang bilang moro-moro tuku. Nah begitu, kalian harus tahu alatnya seperti apa dan tipsnya itu di mana. Next. Nah, alatnya sebagai berikut, teman-teman, bos-bosku, kita pecinta penghobi kayu, para pemula harus tahu tips ini. Sebelum kita membahas ini, tolong dukungannya teman-teman bos-bosku kepada channel saya Kreatif Channel. Tips ini pengalaman saya waktu dulu membeli mesin pahat ini atau mortiser ini. Dulu pas waktu saya beli tidak mengecek keseluruhan detail-detail yang berada di alat ini. Nah, kenapa? Dulu sebelum
dulu ya, alatnya bukan ini tapi yang dulu itu sudah saya jual. Kelemahannya terletak dulu pada bodi alat tersebut itu di bawah gear ini ya, gear naik turunnya alat ini itu bodinya itu retak. Nah dulu pas waktu pengerjaan pemesanan itu banyak, yang dibilang itu saya mengerjakannya, kalau orang Jawa namanya apa ya, ngedur ya, kerjanya non stop. Itu kelamaan itu retaknya ada di bawah gear ini saksikan ini, yang ini. Nah di bawah ini, tepatnya di bawah gear ini itu retak, dan retak itu kelamaan saya pakai kok semakin ke bawah retaknya. Nah pas waktu itu saya lalu menjualnya, dan harganya itu anjlok karena disebabkan oleh retaknya itu. Dan saya membelinya kembali ini sekitar kurang lebih 17 bulanan. Alat tersebut ini dapat kita mengerjakan kalau mempunyai produksi besar-besaran ya. Ini sangat mudah dan cepat dan tidak ribet. Tentunya tidak sering menggontang-ganti mata pisau bor ini ya. Nah kalau kita kan menggunakan loader atau rotor yang agak besar itu kan sering menggontang-ganti pisaunya pahat ini. Itu kalau saya sendiri kan agak ribet. Nah kalau ingin memperjakan pemesanan banyak, kita para pemula kalau mempunyai baja sedikit harus memiliki alat ini. Dan saya tambahkan lagi, kalian harus mengecek papannya ini. Nah papannya ini itu biasanya kalau tidak dicek terlebih dahulu itu biasanya kan goyang. Kalau kita pas waktu memahat itu kan biasanya tidak lurus ke plusrutnya ya, atau dibilang garisannya yang mau dibobok itu akan mengakibatkan bobokannya itu tidak lurus atau biasanya menggok. Nah kan itu kan kita nanti kesusahan. Dan satunya lagi penjepitnya ini biasanya ada yang bolong di sini itu tidak pas ke lubang bautnya ya. Misalnya bolongannya itu agak ke kanan, terus yang ke bawah itu agak ke kiri, kan itu tidak pas di bautnya ini, dan kita akan membetulkannya. Itu nanti kan otomatis ongkosnya tambah-tambah lagi. Nah sekian tips saya, saksikan video saya selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.